Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wida Andina, saya dari jurusan Ekonomi Syariah K dengan NIM 4011190327. Di sini saya akan menyampaikan hasil resume saya tentang mata kuliah perekonomian internasional. Yang pertama yaitu perekonomian internasional. Ilmu ekonomi internasional terdiri dari masalah khusus seperti interaksi ekonomi antar negara-negara. Ekonomi internasional dibedakan menjadi dua, yaitu teoritis dan deskriptif. Secara teoritis, terbagi menjadi dua teori, yaitu perdagangan internasional dan juga ekonomi moneter internasional. Sedangkan secara deskriptif berkaitan dengan deskripsi transaksi ekonomi internasional. Apa saja sih yang termasuk ke dalam deskripsi transaksi ekonomi internasional? Yaitu yang pertama yaitu seperti aliran barang dan uang, perjanjian internasional, organisasi internasional seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, dan juga Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization. Yang selanjutnya yaitu apa saja sih manfaat perdagangan internasional? Kemanfaatan ekonomi internasional bukan hanya terbatas pada perdagangan barang dan jasa saja, akan tetapi juga pada jasa tenaga kerja dan juga aliran modal. Pada pola perdagangan juga, contohnya seperti ini. Mengapa sih suatu negara mengekspor minyak, mobil, atau kopi? Atau juga mereka juga mengekspor sapi atau ikan. Iklim suatu negara atau sumber daya alam suatu negara merupakan salah satu penentu dalam faktor ekspor ini. Karena faktor-faktor produksi dapat menentukan pola perdagangan suatu negara. Yang kedua adalah proteksionisme. Adapun manfaat perdagangan adalah suatu konsep yang amat penting dalam teori ekonomi internasional. Sementara besarnya perdagangan yang diizinkan adalah suatu kebijakan yang sangat penting. Akan tetapi, ada kekhawatiran dari pemerintah bangsa-bangsa dunia pada pengaruh perdagangan atau persaingan internasional terhadap industri dalam negeri, sehingga berupaya untuk melindunginya dari persaingan. Yang ketiga adalah neraca pembayaran. Konsep suatu neraca pembayaran adalah Balance of Payment atau BOP, dikenal juga dengan nama Balance of International Payment. Suatu negara adalah selisih atau perbedaan jumlah uang masuk atau money inflows dengan jumlah uang keluar, money outflows, dengan negara lain pada suatu periode tertentu. Dan neraca pembayaran ini merupakan metode bagi suatu negara dalam mengawasi transaksi moneter internasionalnya. Yang ketiga adalah penentuan nilai tukar. Nilai tukar mata uang merupakan salah satu indikator kuat tidaknya ekonomi sebuah negara. Perlemahan ini ketika nilai mata uang bagi sebuah negara kadangkala dirasa sebagai sebuah pukulan buruk bagi negara tersebut. Akan tetapi banyak ekonomi yang berpendapat bahwa pelemahan mata uang akan memberikan manfaat bagi negara tersebut. Yang selanjutnya adalah kebijakan internasional. Kebijakan internasional adalah kebijakan yang terintegrasi antara negara-negara agar terciptanya sinergitas yang dapat diterima. Karena negara-negara di dunia memiliki kebebasan dalam memilih kebijakan ekonomi masing-masing. Akan tetapi, dalam perekonomian yang terintegritas, kebijakan ekonomi suatu negara akan memengaruhi ekonomi negara lain. Berbagai perbedaan tujuan suatu negara dapat menimbulkan konflik kepentingan bagi negara-negara tersebut. Walaupun begitu, negara-negara tersebut ketika memiliki kepentingan yang berbeda, mereka akan berkoordinasi dengan negara lain sehingga timbul suatu kebijakan-kebijakan yang disebut kebijakan internasional.
Selanjutnya adalah teori perdagangan internasional klasik. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh antar negara yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran barang yang saling menguntungkan. Nah, hal ini dikemukakan oleh Setiawan dan Lestari. Yang selanjutnya adalah perdagangan internasional terdiri dari dua bagian, yaitu ekspor dan impor. Nah, tujuan dari perdagangan internasional adalah memenuhi kebutuhan suatu negara yang tidak tersedia di negara tersebut namun tersedia di negara lainnya. Nah, manfaat dari perdagangan internasional yaitu mempererat hubungan antar negara, meningkatkan kesejahteraan negara, dan memperluas peluang dalam kesempatan kerja serta mendapat keuntungan. Teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional terbagi menjadi tiga, yaitu teori merkantilisme, teori klasik yaitu absolute atau teori modern, dan teori modern. Alasan penting mempelajari ekonomi klasik yaitu yang pertama yaitu memiliki asumsi yang sangat relevan, yang kedua yaitu kebijakan ekonomi suatu negara, dan yang ketiga gambaran tentang perekonomian masa depan. Selanjutnya yaitu teori keunggulan komparatif. Nah, teori keunggulan komparatif adalah faktor fundamental yang menentukan pola perdagangan internasional suatu negara. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan komparatif? Yang pertama adalah tersedianya sarana produksi dan faktor produksi dalam macam dan jumlah yang berbeda antar negara. Nah, yang kedua yaitu cabang-cabang produksi yang membuat manusia lebih efisien apabila skala produksi makin besar. Yang ketiga adanya perbedaan corak dan laju kemajuan teknologi. Yang selanjutnya adalah teori keunggulan komparatif yang pertama adalah merkantilisme, yaitu paham yang mengajarkan bahwa kemakmuran perekonomian suatu negara dengan memaksimalkan surplus perdagangan. Prinsip-prinsip dari teori merkantilisme adalah yang pertama adalah mencari logam mulia sebanyak-banyaknya, yang kedua menggunakan dari cara perdagangan aktif, yang ketiga adalah monopoli perdagangan, yang keempat adalah memperluas daerah jajahan, dan yang kelima adalah membatasi impor dan meningkatkan ekspor. Nah, teori komparatif yang kedua adalah menurut Adam Smith. Nah, menurut Adam Smith, setiap negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional karena melakukan spesialisasi produk dan mengekspor dan mengimpor barang. Nah, prinsip yang digunakan Adam Smith yang pertama adalah kemampuan negara untuk mengembangkan produksi melalui perdagangan. Yang kedua adalah macam keuntungan ada dua, yaitu karena ilmiah dan teknologi. Sedangkan yang ketiga adalah dalam perdagangan, masing-masing negara akan mengadakan spesialisasi kerja pada produksi yang mempunyai keunggulan mutlak, yaitu jam kerja per hari yang paling kecil. Nah, teori komparatif yang selanjutnya adalah menurut David Ricardo, yaitu negara-negara akan mengekspor barang yang tenaga kerjanya memproduksi dengan relatif lebih efisien dan mengimpor barang yang tenaga kerjanya relatif kurang efisien. Nah, asumsi yang mendasari pemikiran Ricardo adalah yang pertama, dua negara dan dua komoditi. Yang kedua adalah perdagangan bebas. Yang ketiga adalah tenaga kerja bebas bergerak dengan sempurna dalam suatu negara, akan tetapi tidak bebas bergerak secara internasional. Yang ketiga adalah biaya-biaya produksi tetap. Yang selanjutnya adalah biaya-biaya transportasional. Yang selanjutnya adalah tidak ada perubahan teknologi. Yang selanjutnya adalah teori nilai tenaga kerja. Yang selanjutnya adalah pasar persaingan sempurna. Nah,
teori komparatif yang terakhir adalah menurut Porter. Nah, menurut Porter, kenaikan pada standar kesejahteraan di tingkat negara tergantung pada kapasitas perusahaan di negara tersebut untuk mencapai tingkat produktivitas tertinggi dan terus meningkat. Menurut Porter ada 4 faktor yang mempengaruhi keunggulan komparatif dalam suatu negara. Yang pertama adalah sumber daya alam, yang kedua adalah sumber daya manusia, yang ketiga adalah sumber daya teknologi dan pengetahuan, yang keempat adalah sumber daya modal, yang kelima adalah sumber daya infrastruktur. Maaf, maksudnya 4 faktor yang mempengaruhi keunggulan komparatif menurut Porter. Yang pertama adalah faktor kondisi, yang kedua adalah kondisi permintaan, yang ketiga adalah industri pendukung dan terkait, yang keempat adalah strategi perusahaan. Yang selanjutnya adalah teori modern. Teori modern yang pertama adalah teori proporsi faktor. Yaitu teori ini muncul karena perbedaan produktivitas dengan komparatif. Yang kedua adalah perdagangan bebas menyebabkan harga faktor produksi di berbagai negara sama. Yang ketiga adalah teori kemungkinan produksi dan indiferensi, yaitu tidak semua barang dapat diproduksi oleh perusahaan dan perusahaan memiliki keterbatasan dalam memproduksi barang. Yang selanjutnya adalah teori Auger curve, yaitu kurva yang menunjukkan kesediaan suatu negara untuk menawarkan dan menukarkan satu barang dengan barang lain pada berbagai kemungkinan harga. Selanjutnya adalah teori perdagangan internasional. Nah, yang pertama adalah kurva atas kemungkinan produksi ketika biaya meningkat, atau sering disebut dengan kurva kesediaan, yaitu kurva yang menunjukkan kesediaan suatu negara untuk menukar sejumlah barang produksi dengan sejumlah barang impor pada berbagai kemungkinan atau TOT. Nah, kurva ini juga menunjukkan interaksi antara penawaran dan permintaan barang dua negara yang bertujuan untuk mencari TOT keseimbangan. Yang selanjutnya adalah tingkat transformasi marginal atau MRT. Adalah jumlah unit atau jumlah barang yang harus dilepaskan untuk membuat atau mencapai suatu unit barang lainnya. Nah, hal ini jumlah unit barang Y yang akan hilang untuk menghasilkan unit tambang barang X sambil menjaga faktor-faktor produksi dan teknologi tetap konstan. Yang selanjutnya adalah kurva indiference masyarakat, yaitu kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi dari barang yang dikonsumsi oleh masyarakat dengan kepuasan dan manfaat yang sama. Yang selanjutnya adalah equilibrium dan dalam kondisi isolasi atau tanpa perdagangan, yaitu tanpa adanya perdagangan internasional, suatu negara akan mencapai kondisi equilibrium apabila ia dapat menjangkau kurva indiferent yang tertinggi yang dimungkinkan oleh kurva batas kemungkinan produksi serta kurva indiferensi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.